dan langsung dibentuk pansus. Pemirsa, di tengah aksi unjuk rasa warga Pati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati menggelar sidang paripurna menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Telah bergabung pemirsa bersama dengan kami secara daring anggota DPRD Kabupaten Pati, Bapak Teguh Bandang Waluyo. Selamat malam, Pak Teguh. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Teguh, ada Anissa di studio. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Pak Teguh, ini langsung saja, mungkin karena kita tahu bahwa dari sidang paripurna Pansus Hak Angket ini digelarnya mendadak, Pak Teguh. Undangan pun baru dibuat pada hari ini. Sebetulnya gimana sih, Pak Teguh, kronologisnya? Baik, Mbak. Begini, Mbak. Dalam kejadian tadi siang, kami semua anggota DPR, kebetulan hampir semua fraksi kami di DPR. Nah, secara tidak langsung, sekitar jam 11 lebih sedikit, massa merangsek masuk ke kantor DPR kami. Kami ditarik, dipaksa untuk melakukan paripurna. Sehingga yang pertama tadi dilakukan adalah paripurna pembuatan jadwal atau perubahan jadwal terlebih dahulu. Karena jadwal DPRD Kabupaten kan sudah tersusun 1 bulan. Sehingga kami harus merubah jadwal tersebut. Setelah jadwal tersebut paripurna selesai, baru dijadwalkan lagi paripurna berikutnya terkait dengan pengusulan hak angket. Setelah hak angket, paripurna sudah jalan, alhamdulillah semua fraksi menyetujui pengusulan hak angket terkait dengan kondisi yang ada di Kabupaten Pati. Termasuk Gerindra juga, Pak Teguh, sebagai pengusul dari Pak Sudewo ya? Setuju, fraksi yang ada di DPR semua, termasuk Gerindra, termasuk partai yang dulu mengusung beliau juga masuk semua, masuk semua dalam hak angket tersebut, mengusulkan. Setelah hak angket diusulkan, kami paripurna selesai, tapi tetap maksa lagi. Kami dilakukan paripurna lagi pembuatan pansus. Sehingga kami membuat pembuatan panitia khusus. Dan akhirnya di semua fraksi mengusulkan atau mengirim nama-nama yang masuk dalam pansus, termasuk di dalamnya 7 fraksi tersebut. Setelah nama-nama sudah dimasukkan, akhirnya terus kami dikasih waktu skorsing untuk memilih ketua, sekretaris maupun wakil pansus. Kita dikasih waktu untuk skorsing, kita rapat semua anggota pansus, kita sudah membentuk pengurus pansus, ketua dan wakil dan sekretaris pansus. Ada 15 anggota pansus di dalamnya. Oke, baik. Ini kan pembentukan pansus sendiri dari Pansus Hak Angket tentunya untuk menyelidiki kebijakan yang sudah dibuat oleh Sudewo begitu ya, yang dinilai ini bermasalah bagi masyarakat. Nah, tapi kalau kondisinya di sana Pak Teguh sebetulnya ini sudah memenuhi unsur-unsur untuk kemudian memang dibentuk begitu ya Pansus Hak Angket ini, atau sebetulnya dari kondisi yang ada di Pati sana bisa lebih serius lagi, bahkan sudah memenuhi untuk pemakzulan itu sendiri tanpa adanya pembentukan Pansus Hak Angket ini? Pansus Hak Angket ini kan berdiri atas usulan teman-teman fraksi. Di semua fraksi mengusulkan. Dan ternyata di semua fraksi itu mempunyai catatan-catatan terkait dengan terkait dengan kebijakan Pak Bupati. Teman-teman ternyata sudah mempunyai mengantongi beberapa data-data yang menurut teman-teman fraksi itu tidak masuk akal dan tidak tepat untuk digunakan di Kabupaten Pati. Apa saja catatannya, Pak Teguh? Yang pertama yang barusan kami bahas, ada 12 catatan, Mbak. Ada 12 catatan, salah satunya terkait dengan pengangkatan Direktur Sukondo. Yang kebetulan Direktur Sukondo itu tidak PNS, dan kebetulan BKN sudah menyurati 3 kali bahwa itu yang dilakukan tidak tepat, tidak benar. Bahkan kami di DPRD juga ditempusi oleh BKN terkait dengan surat tersebut, sehingga suatu hari teman-teman DPR diperintah Pak Ketua untuk konsultasi ke sana. Tetapi surat ketiga sampai surat ketiga pun masih dihiraukan. Yang lebih parah lagi, di saat direktur yang baru tersebut
yang menurut BKN itu tidak sah. Ternyata di dalam perjalanannya dia memutuskan 220 yang tenaga kontrak yang tidak yang kebetulan diadakan seleksi dan tidak lolos, dinyatakan tidak lolos. Ya. Nah, kami ya, siap Mbak. Baik, oke. Lantas Pak Teguh, sudah ada 12 catatan begitu ya yang dikantongi oleh dari DPRD, khususnya dari panitia khusus hak angket ini, sebanyak 15 anggota yang tergabung di dalamnya begitu. Ini rencana pemanggilan Bupati apakah akan dilakukan juga, dan tanggapan dari Bupati Sudewo setelah kemudian DPRD menyetujui pembentukan pansus ini, sudah dapat belum tanggapannya kalau dari DPRD? Kami juga melihat tanggapan Pak Bupati lewat sosial media ya, bahwa beliau memang itu hak dari teman-teman DPR. Beliau juga mempersilahkan. Sekali lagi, pansus ini tidak bisa menghakimi orang bersalah atau betul belum. Kami di posisi yang hari ini menyelidiki, mencari informasi, mencari kebenaran, apakah ini benar dan salah. Sekali lagi, kami belum bisa menyampaikan Pak Bupati ini salah maupun benar. Biarkan pansus ini bekerja dulu. Biarkan pansus bekerja dulu, tetapi kami pengen masyarakat mengawal adanya kinerja pansus. Terkait dengan pemanggilan Pak Bupati, kami masih menunggu apa yang menjadi proses di dalam pansus. Kalau nanti ada temuan yang kiranya kita membutuhkan jawaban atau pernyataan Pak Bupati, mestinya kita akan panggil. Iya, oke, baik. Nah, lantas Pak Teguh, setelah rapat hari ini begitu ya, agenda lanjutannya apa yang sudah dijadwalkan oleh pansus tadi Anda sampaikan begitu ya, kalau untuk paripurna hari ini kan untuk merubah jadwal rapat dari DPRD sendiri begitu ya? Baik Mbak, tadi kebetulan setelah rapat paripurna dan pembentukan pansus, kami langsung mengadakan rapat pansus terkait dengan kinerja ke depan. Kita sudah sepakat ada 12 item yang diberikan rapat paripurna lewat fraksi ke pansus, sudah kami terima dan kita sudah bahas. Yang kedua, hari ini kami tidak bisa bekerja sendiri, kami harus mencari tim ahli. Dalam hal ini bagian hukum, yang ahli tentang pemerintahan, yang ahli tentang ini, akademisi akan kami undang untuk mendampingi kami. Nah, rapat pansus ini atas petunjuk Pak Ketua DPR kami berjalan harus maraton, besok sudah kita langsung mulai Mbak. Ya, oke, baik Pak Teguh, ini juga kita sudah bergabung juga bersama dengan pengamat kebijakan publik, sudah ada Pak Ahmad Nur Hidayat. Kita juga akan kemudian menelaah lebih jauh begitu ya terkait dengan hal ini. Kita sapa juga Pak Ahmad. Pak Ahmad, selamat malam. Pak Ahmad, belum bisa terdengar suaranya Pak Ahmad. Selamat malam Mbak, salam sehat Mas. Selamat malam. Ya, salam sehat. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama dengan kami. Ini Pak Ahmad, kalau kita lihat pernyataan kontroversial begitu ya dari Bupati Pati berujung pada kegaduhan dan juga unjuk rasa besar-besaran. Kemudian berujung juga pada desakan untuk pemakzulan begitu ya. Artinya kepala daerah ini benar-benar harus sebetulnya bijak dalam mengambil kebijakan, terutama adalah lisannya juga ini ya sepertinya Pak Ahmad. Ya betul sekali, bahwa sebetulnya kan kenaikan 250% itu kan sudah dibatalkan. Tapi kemudian masyarakat kelihatannya loss of trust ya, kehilangan kepercayaan kepada sosok bupati, sehingga ini berlanjut dengan demo-demo besar. Meskipun saya perlu corner ya, mungkin ini politik daerah di Pati ini agak unik, sehingga tidak bisa dijadikan satu kehilangan kepercayaan yang masif gitu ya terhadap pemerintah daerah. Tapi di level pimpinan kepala daerah memang ini satu lesson learned yang sangat berharga. Kita tahu ya bahwa seluruh kepala daerah itu memang ingin merencanakan kenaikan PBB, Mbak. Dan saya kira sudah ada yang mengenai 50%, bahkan di daerah salah satu di Jawa Tengah juga, saya kira Semarang itu dinaikkan NGO-nya, tapi disertai juga dengan diskon dalam masa tertentu. Saya kira tren menaikkan PBB ini, terutama PBB P2 di daerah ini, menjadi satu tren yang terjadi di banyak tempat. Cuman case-nya adalah di Pati ini kenaikannya sangat ekstrim, 450%, dan itu tanda kutip yang membebani rakyat, terutama di daerah Pati yang merasa ini sangat keberatan dengan kenaikan ini.
Dan kenaikan ini pun tanpa sosialisasi yang cukup. Jadi seolah-olah ini adalah satu diskresinya bupati yang tidak melibatkan partisipasi publik. Nah, saya kira lesson learn-nya di situ. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil, terutama di level daerah, ini harus dengan partisipatif publik yang masif. Apalagi ini kan di daerah ini kan orang saling kenal, saling tahu alamatnya, saling tahu keturunan dan sebagainya. Sehingga kenapa dialog ini tidak dilakukan? Apakah ada satu sikap arogan yang dimiliki oleh kepala daerah yang ini akan berfatal hilangnya kepercayaan publik? Nah, saya kira lesson berikutnya adalah untuk kepala daerah yang lain dalam menaikkan PB ataupun jenis pajak atau retribusi daerah lainnya yang diatur oleh Undang-Undang AKPD, meskipun ini sudah diatur, tetapi perlu yang namanya komunikasi, sosialisasi, dan juga menyelami apa yang terjadi di masyarakat, terutama kondisi ekonomi publik. Saat ini kan masyarakat mengalami satu tren penurunan ekonomi. Nah, kalau mereka dibebankan dengan retribusi, dengan pajak, yang mereka juga masih sanksi akan kemanfaatannya, ya maka mereka akan protes. Nah, yang dilakukan adalah sebelum ya kemudian kebijakan pajak ini akan ditempuh, ya sebaiknya masyarakat mensosialisasikan terlebih dahulu kebijakan itu untuk apa tujuannya? Memperbaiki infrastruktur kah, memperbaiki pendidikan dan sosial dan sebagainya. Dan saya kira ada nanti komunikasi dan interaksi di antara pemerintah daerah dengan rakyat begitu. Ya, sebetulnya juga yang semakin kemudian membuat gejolak dan juga eskalasi memang karena pernyataan dari bupati yang memang terkesan menantang dari warga, kemudian juga dari sosialisasinya juga belum begitu pasif begitu ya. Tapi ini kita lihat bolanya sepertinya sudah mulai bergeser, sekarang sudah ada di DPRD, Pak Ahmad. Lantas kalau kita lihat kan DPRD juga sudah sepakat untuk membentuk dari pansus hak angket. Gimana kalau Anda melihat peran DPRD sendiri untuk memediasi mungkin ataupun untuk mengawasi juga ya dari situasi ini, Pak Ahmad? Ya, kita syukurlah DPRD bergerak cepat ya, artinya ketidakpuasan masyarakat ini ditampung dengan baik dan ada proses untuk bertanya ataupun kemudian melakukan audit dan transparansi pada bupati ya, yang menjabat. Saya kira ada satu tindakan yang baik ya, hanya saja mungkin DPRD perlu bergerak lebih cepat dan menyusun satu kriteria-kriteria apa yang kemudian menjadi tuntutan publik dan kemudian dilakukan komunikasi apakah nanti bupati akan menjawabnya secara resmi atau tidak. Tapi saya kira aspirasi rakyat ini harus ditangkap dengan cepat oleh teman-teman DPRD dan ini sudah terjadi. Kita bersyukur, kita senang. Tinggal bagaimana prosesnya, apakah ini akan menjadi hanya sekedar mengkriminalkan kebijakan atau kita sudah masuk kepada proses politik. Dan tentunya DPRD ini punya hak politik ya, misalkan menyatakan tidak percaya kepada pimpinan, nanti kemudian di level berikutnya lah kemudian apabila ini akan masuk ke dalam proses transformasi leadership, ini bisa dilakukan oleh proses-proses yang lebih konstitusional, lebih bertahap sehingga tidak menyisakan residu yang akan terjadi di masa depan begitu. Ya, kalau begitu saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, bagaimana kemudian untuk memastikan begitu ya dari DPRD bahwa proses penegakan ini maupun proses dari pembentukan pansus hak angket ini juga murni karena penegakan fungsi dari DPRD sendiri begitu ya, yang mengawasi juga, kemudian juga akan menyelidiki terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. Ada 12 catatan tadi Anda sampaikan, bukan karena kepentingan politik semata, Pak Teguh. Baik Mbak, yang jelas kami akan bekerja terbuka dan pembahasan pansus, rapat pansus, kami mempersilahkan awak media, masyarakat, mau live TikTok, mau gimana, kami terbuka. Dan kami akan, tidak ada yang kami tutupi, kalau dari 12 catatan itu misalnya ada temuan Pak Bupati bersalah, ya kita sampaikan bersalah, kalau tidak juga akan sampaikan tidak. Tetapi prinsip kami tidak ada kepentingan politik di dalamnya, cuma tugas kami adalah bagian dari tugas DPRD. Oke, baik. Nah, Pak Ahmad, kami juga ingin menanyakan juga kepada Anda jika kemudian begitu ya kita lihat bahwa pembatalan yang sudah dilakukan terkait dengan kebijakan kenaikan PBB 250% ini sebetulnya kan sudah dibatalkan oleh Bupati Pati, akan tetapi ini belum cukup mampu sepertinya ya untuk meredam gejolak ataupun eskalasi yang kemudian semakin memanas di Pati, Pak Ahmad, atau sebetulnya memang kepercayaan masyarakat di sana sudah terlalu dalam begitu ya, sudah terlalu menghilang begitu kepercayaannya kepada Bupati Pati Sudewo ini? Ya, lagi-lagi ini, pajak ini ya adalah isu yang sensitif di tengah masyarakat kita sedang turun ekonominya. Dan
menantang rakyat dengan kalimat-kalimat yang arogan, itu memunculkan distrust, ya, kehilangan kepercayaan, atau katakanlah kepercayaannya turun terhadap kepemimpinan yang sekarang ini. Dan saya kira ini harusnya direspon dengan baik juga oleh bupati ataupun eksekutif di daerah untuk merespon apa sih sebenarnya tuntutan dari masyarakat. Kalau tuntutan masyarakat adalah tidak mau adanya kenaikan pajak dan juga sejenisnya, saya kira juga ini harusnya pemerintah daerah meresponnya dengan mengatakan tidak akan ada kenaikan ataupun tuntutan pajak pada masyarakat. Nah, itu salah satu komunikasi yang bisa dilakukan untuk meredam gejolak yang sudah panas ini. Tetapi kalau seandainya kemudian bupati kesannya hanya diam saja dan hanya melakukan hanya membatalkan, saya kira kepercayaannya sudah turun terlalu dalam, sehingga perlu yang namanya sikap atau respons yang lebih mendengarkan aspirasi publik. Kan ini kan bupati dipilih langsung ya Mbak oleh masyarakat, dan pemilihannya juga belum lama. Artinya sebenarnya legitimasi Pak Bupati ini kok begitu luar biasa mengalami penurunan. Ini kan di internal artinya juga harus melakukan refleksi. Jangan-jangan memang ini gaya kepemimpinannya, komunikasi publiknya memang belum mencerminkan apa yang menjadi aspirasi dari rakyat yang dipimpinnya. Nah, saya kira tidak boleh ada gap antara pemimpin dengan rakyatnya. Pemimpinnya hidupnya enak, ya rakyatnya hidupnya susah, bahkan terus ditekan dengan berbagai tekanan-tekanan seperti pajak dan retribusi daerah. Nah, saya kira sense of crisis ini harus dipupuk ya di kalangan para pemimpin daerah, supaya pemimpin daerah ini merasa lebih aware dan lebih mengetahui perasaan dan kondisi masyarakatnya. Tapi yang terpenting begini. Pemerintah daerah ini sebetulnya merespon dari pemerintah pusat, dan kita tahu bahwa efisiensi yang dilakukan dalam waktu hampir 1 tahun terakhir ini membuat pimpinan kepala daerah ini menjadi kebingungan, terutama dalam meningkatkan PAD. Sebenarnya ini adalah salah satu langkah ya, kalau kita konteksnya dalam positif, ini langkah kreatif sebetulnya ingin meningkatkan PAD. Cuman ingin meningkatkannya secara instan dan tanpa melibatkan partisipasi publik yang luas. Yang menaikkan 250% itu kan bisa dihitung berapa kenaikan PAD-nya, dan mungkin PAD-nya akan digunakan untuk pembangunan daerah. Sebenarnya kan dalam konteks ini positif kebijakan yang akan dilakukan ini. Tapi lagi-lagi niat baik tidak cukup, Mbak. Harus dilakukan proses yang baik begitu. Oke, nah oke Pak Teguh, ini tadi sebelumnya juga Anda sampaikan begitu ya, bahwa penggerudukan oleh massa ke DPRD sebagai dari kronologi untuk rapat paripurna dadakan pada siang hari ini. Nah, lantas Pak Teguh, sebetulnya apa yang kemudian ditarik begitu ya poin-poinnya oleh DPRD dari yang dirisaukan begitu ya oleh masyarakat saat ini, Pak Teguh? Mengingat bahwa kalau dari PBB 250% kan ini sudah dibatalkan. Apalagi selain daripada itu? Selain juga tadi Anda sampaikan ada 12 catatan kalau dari anggota DPRD. Baik Mbak, catatan itu bermula dari fraksi masing-masing. Ternyata fraksi punya catatan-catatan masing-masing terkait dengan kebijakan pemerintah daerah. Nah, ada yang terkait dengan direktur, ada yang terkait dengan infrastruktur pembangunan yang ada di Bali. Hampir berapa ratus miliar itu dilakukan e-katalog. Memang itu dibolehkan, tetapi rasa-rasanya kami dapat aduan dari masyarakat bahwa ada yang ganjal di sana. Kalau ada yang ganjal di sana kan mestinya kita masukkan ke dalam catatan-catatan kami, ke dalam bahasan kami akan panggil beberapa pengerja terkait dengan pekerjaan yang jalan di Pati, juga. Nah, tapi Pak Teguh, lantas kalau dari DPRD sendiri kemudian untuk agenda lanjutan yang terkait dengan hak angket ini akan segera dilakukan rapat kembali. Kapan ini Pak Teguh? Langsung Mbak, atas petunjuk setelah kami rapat pansus tadi, kami melaporkan ke pimpinan, dan pimpinan mengizinkan kami melakukan rapat pansus langsung besok pagi, besok, ya? Besok langsung jam 10 kita mulai Mbak.
Oke, besok jam 10 dimulai. Ini kita kan tahu juga nanti pada tanggal 15 di sini juga ada agenda nasional begitu di DPR. Kemudian juga pada tanggal 17 kita tahu akan masuk pada peringatan Hari Republik Indonesia, ulang tahun Republik Indonesia begitu ya. Apakah kemudian nanti dari agendanya akan berhenti besok saja atau akan dilanjutkan nanti setelah dari agenda-agenda besar yang akan terjadi atau seperti apa Pak Teguh? Yang pertama, kami akan menghormati kegiatan 17 Agustus karena kegiatan itu memang acara sakral yang memang harus kita lakukan sebagai anak bangsa. Dan terkait dengan kegiatan pansus, mestinya kalau memang itu dilaksanakan upacara pagi, kita bisa rapat siang, atau pas ada rapat upacara pengibaran bendera kita bisa melaksanakan rapat pansus malam hari. Prinsip kami akan kejar karena masyarakat menunggu hasil kerja dari pansus ini. Ya, masyarakat menunggu hasil kerja dari pansus karena memang terkait dengan hak angket ini juga memakan waktu juga Pak Teguh. Tapi kalau dari PDIP sendiri sebetulnya aspirasi apa yang kemudian ingin disalurkan juga begitu ya terkait dengan dari catatan Bupati Sudewo ini, Pak Teguh? Dari PDIP tadi sudah disampaikan dalam rapat paripurna tadi, item-item saja. Salah satunya terkait dengan penurunan eselon, Mbak. Dari eselon 2 diturunkan sebagai staf, ini dasarnya apa? Alasannya apa? Terus selama sebelum 6 bulan Pak Bupati menjabat itu ada mutasi yang dilakukan Pak Bupati, padahal kami tahu, kami bisa membaca, kami mempelajari bahwa mutasi itu bisa dilaksanakan setelah 6 bulan menjabat atau sebelum 6 bulan beliau berhenti tidak boleh dilakukan mutasi. Ini sih baru kita pelajari bersama ya Mbak. Terkait itu sekaligus kami banyak menemukan ada mutasi yang tidak masuk akal. Ada salah satu sekretaris desa dimutasi yang jauhnya hampir 25 kilo. 25 kilo dari sekretaris desa, pengabdi di desa, terus karena dia PNS, terus dia ditarik, terus digeser sampai 25 kilo jauhnya. Ini kan bagi catatan juga bagi kami gitu. Ya, oke baik. Saya ingin ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini banyak sekali ternyata permasalahannya begitu ya, mulai dari kebijakan infrastruktur, pengangkatan direktur, kemudian juga terkait dengan mutasi dari eselon tersebut. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Ahmad? Ya, saya kira ini kenaikan PBB ini berarti hanya trigger aja dari satu eskalasi politik lokal ya yang terjadi, dan saya kira memang dinamika politik lokal ini kan konteksnya sangat unik ya, tidak bisa disamakan dengan daerah lain ataupun dengan pusat. Bisa jadi trigger ini yang memicu ya, mungkin ada pihak-pihak yang tidak puas, terutama mungkin di kalangan partai politik yang entah itu mungkin lawan politik yang saat pilkada atau partai pendukung yang tidak puas, dan ini di-trigger oleh kenaikan PBB karena kenaikan ini kan terjadi secara massal. Iya. Nah, kita hanya berharap bahwa marilah kita letakkan persoalan ini dengan komunikasi ya. Saya kira harga dari hiruk pikuk yang dilakukan di Pati ini sebetulnya sangat besar ya. Layanan terganggu ya, yang harusnya kita selebrasi, sementara ini belasan juga terganggu setidaknya. Belum lagi layanan publik ini pastinya akan terganggu. Jadi saya kira ini kita berharap proses ini bisa terjadi dengan cepat ya, dicarikan bagaimana jalan tengahnya, rekonsiliasinya seperti apa. Yang jelas catatannya adalah kalau seandainya kita melakukan pendekatan secara konstitusional, kita ikutin aja aturannya. Ya teman-teman, saya kira sudah menempuh cara yang baik dengan melakukan hak angket. Ya kemudian nanti ada peningkatan dari hak angket itu manakala sudah dilakukan satu penelusuran. Ya saya kira ini akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan saatnya lah kemudian publik juga dicerahkan ya, bahwa dalam mengelola satu kebijakan publik tidak bisa hanya elit saja yang terlibat. Ya, masyarakatnya harus dilibatkan secara baik supaya tidak terjadi penolakan. Iya. Nah, ini kan akumulasi dari kebijakan kontroversi dari Bupati Sudewo begitu ya. Nah, tapi kalau menurut Anda opsi terbaik begitu yang kemudian bisa kita ambil, baik itu dari seorang kepala daerah untuk merespon ketika memang tuntutan ini kita tahu sudah sampai pada tuntutan untuk pemakzulan ataupun level mundur begitu ya saat ini. Nah,
yang terbaik sebetulnya yang seharusnya memang dilakukan oleh Bupati Sudewo ini apakah tetap melakukan dialog bersama dengan masyarakat begitu atau kemudian memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dinilai memang kontroversial begitu ataupun mungkin agar tidak memperburuk situasi mengabulkan tuntutan dari masyarakat? Ya sebetulnya kalau dilihat dari yang diceritakan oleh Mas Teguh dari DPRD ya, ini kan ada satu persoalan turunan ketidakpuasan dalam hal mutasi, saya kira. Kemudian infrastruktur, ada dugaan-dugaan gelap gitu ya, dugaan saya kira. Dan saya kira ini dibuat ke ranah yang terang saja. Kalau memang ternyata ada indikasi-indikasi, misalkan kasus ini menjadi kasus pidana, katakanlah kasus korupsi, ataupun mutasi ini tidak sesuai dengan aturan kepegawaian ASN, ini kan bisa diproses. Ada aturannya, ada sanksinya. Dan saya kira pengaturannya ini penilaiannya harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Yang kedua saya kira sekarang ini karena ini DPRD sudah berperan aktif, saya kira bolanya sekarang ada di DPRD. Nah, tinggal bagaimana DPRD ini menggunakan ya istilahnya momen ini untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi daerah, terutama adalah bupati ya, kebupatian itu, dan juga perangkat daerah lainnya. Karena begini, di era kita sedang tidak baik secara ekonomi, kita membutuhkan yang namanya kesolidan, namanya trust kepada lembaga publik, trust kepada DPRD-nya, trust kepada bupatinya. Dan saya kira trust ini adalah kunci untuk kita mengatasi persoalan yang ada sekarang, bahkan untuk kita menjadi Bank Indonesia yang lebih besar dan lebih bangkit lagi. Saya kira ini catatan dari saya. Ya, nah saya ke Pak Teguh, tapi kalau kita melihat demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada hari ini, kita tahu gejolaknya luar biasa, eskalasinya juga luar biasa, tapi ini memang pure sepenuhnya dari warga keseluruhan, warga Pati begitu ya, karena yang kita tahu kabarnya juga warga Pati dari berbagai daerah kemudian juga datang begitu ya sampai dengan hari ini, atau memang masih ada blok-blok lain Pak Teguh, ataupun blok-blok lain ini maksudnya adalah pihak-pihak yang juga masih mendukung dari Bupati Sudewo, Pak Teguh? Saya rasa pilkada selesai dan pilkada Pati selesai dan kita sudah mendapatkan bupati, dan menurut saya pertandingan pilkada juga sudah selesai. Terkait dengan masa yang hadir, jujur masa ini kan dapat undangan dari Pak Bupati, 50 orang pun tidak ada masalah. Yang namanya undangan itu kan mereka bawa anak, bawa istri, bawa keluarga, sehingga melebihi 50 yang hadir, Mbak. Bahkan terjadi chaos tadi yang cukup luar biasanya, Mbak. Iya. Nah, jadi tapi Pak Ahmad, kalau kemudian kita tahu desakan mundur tidak direspon, kemudian kalau kita melihat juga hak angket begitu ya, ini ketika memang hasilnya tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat, menurut Anda apa potensinya, apa konsekuensinya ataupun resiko jangka panjang yang akan terjadi di Pati, Pak Ahmad? Bisa saja misalkan Bupati Sudewo mampu meyakinkan elit ya untuk melakukan rekonsiliasi. Tetapi rakyat tidak dipuaskan karena kebijakan-kebijakan lain yang menurut rakyat tidak sesuai itu belum dikoreksi. Nah, ini akan jadi persoalan antara rakyat publik dengan elitnya. Karena ketidakpercayaan ini sudah begitu membesar. Nah, saya kira concernnya adalah sekarang bagaimana mengembalikan supaya masyarakat Pati ini percaya di level kepemimpinan eksekutifnya, yang dibantu juga di level legislatifnya. Saya kira membangun kepercayaan itu harus dengan ketulusan ya. Kan bisa saja misalkan elit di daerah ini ketemu antara bupati dengan teman-teman elit di DPRD misalkan ketemu, dan kemudian ada satu deal-deal yang publik mungkin tidak mengetahui secara detail. Permainan belakang. Permainan belakang. Tapi publik juga akan melihat, karena ketidakpercayaan ini kan triggernya akan menjadi karena kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi mereka, kondisi ekonomi mereka yang membebankan mereka. Nah, saya kira adalah kunci dari ini semua bagaimana teman-teman di eksekutif, di level bupati ataupun di level legislatif itu sama-sama mencari akar masalahnya. Akar masalahnya saya kira tidak cukup selesai misalkan dengan melakukan apa yang disebut dengan transisi atau transformasi dari leadership. Tetapi persoalannya adalah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan itu langsung diadres oleh para elit, karena para elit ini kan dibiayai oleh masyarakat, oleh pajak. Dan saya kira ini yang menjadi concern, harusnya apa yang menjadi keluhan mereka. Keluhan mereka tentunya kaitan dengan ekonomi, daya beli masyarakat yang turun, kemudian pengangguran yang makin meningkat. Nah, bagaimana
para elit di daerah ini bersama-sama mengatasi persoalan ini. Saya kira ini sekarang ini memang masyarakat distrustnya kepada eksekutif, kepada bupati, dan ini bisa menjadi menurut saya ya satu kesempatan untuk teman-teman di legislatif untuk mengambil satu tindakan yang sangat berpihak kepada masyarakat. Jadi bukan hanya momentum politiknya yang diambil, tetapi semangat dari protes ini adalah perbaikan demi kesejahteraan mereka. Saya kira kita harus menangkap esensinya ke situ, Mbak. Oke, jangan sampai semangatnya bergeser. Pak Teguh boleh langsung saja menyambut tadi jawaban dari Pak Ahmad, silakan. Kami menyambut baik, sehingga kami bersepakat untuk melakukan rapat pansus, dan kami juga tadi sampaikan kepada masyarakat bahwa rapat pansus ini akan terbuka. Kami tidak ada yang mau ditutupi. Proses ini berjalan sebagaimana mestinya pansus berjalan. Kami tidak mau ada gesekan lagi di masyarakat. Sekali lagi kami tidak melukai hati masyarakat. Iya, Pak Ahmad, Pak Teguh maksud kami, tapi ini kalau secara teknisnya artinya kan membutuhkan waktu. Anda juga sampaikan bahwa masyarakat juga menanti-nantikan begitu ya hasil dari pansus hak angket ini. Nah, targetnya sebetulnya kalau dari DPRD sendiri apakah kemudian sudah dicanangkan juga, Pak Teguh? Target waktu kami tidak bisa, kami tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita dapat di pansus. Apakah nanti kami membutuhkan waktu panjang atau pendek, tapi kami memastikan kami akan bekerja ekstra, mulai besok sudah mulai jalan. Bahkan Pak Ketua DPR kami pesan, kalau butuh malam hari kita bisa rapat malam hari, Mas, tidak usah ragu-ragu. Nah, Pak Teguh, jika pansus kemudian menemukan alat bukti yang kuat juga begitu ya setelah dari penyelidikan dari kebijakan yang dilakukan ataupun yang dibuat oleh Bupati Pati, pelanggaran-pelanggarannya ada begitu, langkah konkretnya yang dilakukan ini akan langsung menuju proses pemakzulan. Artinya nanti posisi ataupun kursi dari Bupati Pati ini langsung akan digantikan oleh Wakil Bupati Pati, begitu Risma Dichandra, betul seperti itu, Pak Teguh? Kalau itu kami belum sampai sejauh itu ya, Mbak. Kami hanya fokus kaitan pansus dulu. Kalau memang ada temuan kita sampaikan di paripurna. Nanti di paripurna juga akan diputuskan apa yang jadi wewenang DPR. Kita bersurat ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung nanti selanjutnya kita serahkan ke Mahkamah Agung yang berjalan. Oke, prosesnya masih sangat panjang sekali. Lantas terakhir kalau Pak Ahmad, kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan begitu ya ke masyarakat agar kemudian masyarakat juga memahami bahwa aksi ini betul-betul tidak ditunggangi begitu ya, tidak ada kepentingan politik lain seperti yang disampaikan juga oleh Pak Teguh begitu, untuk kemudian juga tidak memecah belah begitu ya, sehingga memang tujuannya tetap dapat tercapai, Pak Ahmad. Ya, saya kira publik sudah semakin dewasa ya dengan berasnya informasi. Jadi apa yang menjadi tuntunan publiknya sebenarnya sederhana. Mereka mau mencapai satu kemakmuran bersama dengan kontribusi, dengan usaha yang aktif dari pemerintahnya. Dan saya kira apa yang terjadi di Pati ini sebenarnya adalah masih kategori wajar, karena demonya adalah tidak rusuh kan, dalam arti tidak ada yang namanya kerusakan-kerusakan yang sifatnya berarti lah begitu ya. Dan saya kira ini adalah satu proses demokrasi yang bagus ya, yang ada di daerah, dan saya kira yang perlu dikembangkan terus, bahwa masyarakat kita ini harus lebih peduli terhadap kebijakan publik yang diputuskan untuk diri mereka. Dan ini jadi juga pelajaran buat elit, terutama para bupati ya di seluruh Indonesia. Saya kira berhati-hatilah dalam mengambil satu keputusan, apalagi keputusan itu langsung menyangkut pajak yang kaitannya dengan ekonomi masyarakat. Alangkah baiknya ya, sebelum kita bicara peningkatan PAD yang memang dibutuhkan oleh daerah, ya kita melakukan yang terlebih dahulu apa yang disebut dengan mendekati rakyat. Apa sih masalahnya? Kalau seandainya PAD kita memang somehow adalah terbatas ya, kita nggak boleh lah, saya kira, dengan melihat kondisi masyarakat sekarang untuk menaikkan pajak begitu ekstrim. Mungkin bisa dilakukan dengan cara memutar. Kita punya pengeluaran belanja daerah. Jangan-jangan belanja daerah ini banyak yang bisa kita efisiensikan. Sehingga dengan hasil efisiensi ini, ya kita bisa ada dana yang kemudian kita gunakan untuk yang namanya program pembangunan ataupun merealisasikan janji-janji kampanye dari para pemimpin daerah tersebut. Saya kira harusnya begitu modelnya. Pendekatan pertama ini kan
katakan ini baru kan 8 bulan, 6 bulan, jalan 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan begitu. Ini harusnya pendekatannya begitu. Jangan menggunakan pendekatan aji mumpung. Sedang berkuasa, bisa menetapkan apapun, ditetapkanlah sesuatu yang membahayakan rakyat. Dan saya kira rakyat setiap saat bisa merespon apapun kebijakan yang dianggap merugikan mereka. Saya kira ya rakyat bisa merespon dengan cara-cara yang konstitusional, tentunya yang damai. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Pati dengan adanya satu gerakan masyarakat yang besar juga akhirnya didengar oleh elitnya, dan elitnya kan kemudian juga sudah merevisi perubahan tidak dinaikkan 250. Oke. Oke, baik, kalau begitu kita berikan juga kesempatan bagi DPRD untuk bekerja karena bolanya saat ini sudah ada di DPRD, begitu untuk kemudian bisa menuntaskan dari aspirasi masyarakat yang sudah disalurkan. Kalau begitu terima kasih banyak atas pandangan dan juga waktunya Bapak-Bapak sekalian, Pak Ahmad dan juga Pak Teguh. Salam sehat selalu. Salam sehat Mbak. Assalamualaikum. Sehat, Mbak. Waalaikumsalam.